Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Cantik Cerita Andika dan Atik. Oke guys, pertemuan kali ini aku berada di perkebunan porang yang sangat luas. Karena sekarang ini aku tetap berada di Cilacap, tepatnya lagi tetap di Cilacap, itu tanah kelahiran aku ya guys ya. Di sini ada tanaman porang yang sudah kalian lihat tadi sekeliling aku kanan kiri. Ini benar-benar luas banget tanaman porang ini. Karena porang ini ternyata kalian perlu tahu ya guys ya, julukan porang ini itu apa yang saat ini sedang untuk para petani porang ya guys ya, bisa kalian lihat seperti ini. Dan aku nanti akan edukasi dengan pemilik perkebunan porang ini. Alhamdulillah sekali di depan aku ada pemilik yang mempunyai perkebunan porang ini. Aku mau tanya-tanya tentang informasi porang, seperti apa cara penanamannya dan harganya, larinya kemana, penjualannya. Oke, seperti itu guys. Ayo guys, ikuti. Ada yang pemiliknya guys, yang punya perkebunan. Ayo kita tanya-tanya. Assalamualaikum mas. Ya, kenalan dulu, namanya siapa ya? Siapa? Oh, namanya Mas Triyono ya. Boleh nanya-nanya sebentar ya mas ya, mengganggu waktunya. Ini kan perkebunan porang ya. Ini kira-kira udah berapa lama ya? Ini dari tumbuh, dari nanam terus tumbuh 3 bulanan. Oh oke guys, katanya sudah 3 bulanan dari tumbuh. Berarti ini sampai pemanenannya membutuhkan waktu berapa lama ya? Kurang 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi sekitar 7 bulan kita dari tanam sampai ke panen. Ini kan ada keluar biji-biji katak katanya ya. Iya. Ini nama biji katak itu biasa keluarnya itu mulai umur berapa bulan? Dari umur 1 bulan kadang udah keluar satu. Oh iya. Kecil gitu ya, seperti tai lalat gitu lah ya. Ini yang prosesnya ditanam, biji ini yang ditanam ya, gitu ya, nanti tumbuh. Katanya kan ini kan porang ini tumbuh sampai keluar tunasnya 4 kali gitu ya. Iya. Selama satu musim. Iya. Perlu kalian tahu ya guys ya, porang ini satu musim itu selama 7 bulan. Iya. 7 bulan itu mengeluarkan tunasnya itu 4 kali baru proses pemanenan ya, gitu ya. 3 kali sampai 4 kali lah. Oh, 3 sampai 4 kali. Iya. Tahu nggak mas, yang lagi booming banget ini di Indonesia ini porang itu julukannya namanya emas hijau. Ini emas hijau ya? Bener, berarti emasnya itu sukses banget ini, mempunyai emas hijau ya, bukan emas yang kuning-kuning yang kita pakai perempuan gitu ya, seperti anting-anting gelang gitu. Oke mas, nanya lagi ya, awal mula penanaman ini penanaman yang keberapa? Ini yang pertama, yang uji coba di lahan. Ya kan? Awalnya tanam di sekitar rumah, di belakang rumah, samping rumah, kayak gitu. Itu nanam di rumah. Itu sekarang jadi udah 2 musim di rumah. Jadi penanaman 1 musim, terus dibiarin, nggak dibongkar, terus kan tumbuh lagi. Iya. Perkembangannya bagus. Itu yang katanya sampai 2 kilo gitu ya? Iya. 2 kilo. Itu 2 musim berarti yang 2 kilo berarti lebih dari 1 tahun ya? Iya betul. Ya awalnya kan nanamnya dari umbi kecil. Yang ini ya, biji katak ini ya, seperti ini. Iya, dari umbi
kecil. Tadinya inspirasi dari mana mulai mempunyai perkebunan seperti ini? Jadi awalnya dikasih tahu sama adik, saudara ya? Sama saudara lah, sama saudara. Tadinya kan dia ikut sama orang di Kebumen, kan istrinya orang Kebumen. Iya. Nah, terus di sana diperkenalkan sama juragan porang. Nah, terus dianya ya terinspirasi lah, jadi pengen ikut. Nah, dianya menyampaikan ke saya, jadinya saya ya langsung semangat lah. Praktek gitu ya. Terus dikasih motivasi terus. Iya. Oke Mas, tahu nggak ini porang ini setelah dipanen gitu kan diambil, itu larinya maksudnya dijual kemana? Iya. Kan kalau ini yang udah masuk kategori masuk pabrik, itu yang udah setengah kilo ke atas. Iya. Setengah kilo ke atas masuk pabrik, di sana diolah menjadi tergantung permintaan lah dari pasar ekspor kayak gitu. Kan ini barang ekspor sih, bisa jadi beras, bisa jadi kosmetik, ya, campuran lah, jadi mie gitu. Tapi Masnya tahu nggak ini diprosesnya di Indonesia atau larinya maksudnya di ekspor di Indonesia udah bisa. Tapi banyak kan itu informasi ke Jepang gitu ya. Iya. Karena manfaat porang ini itu lebih bagus daripada beras yang kita makan, makanan pokok itu sehari-hari ya. Karena Masnya benar-benar kaya banget ya, mempunyai emas hijau ya guys ya. Ini emas hijau benar-benar yang sekarang sedang booming banget, sedang di Indonesia ini benar-benar lagi meledak banget. Ini pasarannya benar-benar lumayan tinggi. Untuk penjualan porang ini kan ada porang yang musim, maksudnya kadar airnya gitu ya. Kalau ini kan musim kering, itu bisa nyampe berapa itu 1 kilo? Tahun kemarin bisa tembus sampai 15.000. 15.000 per kilo guys, karena satu porang aja satunya itu hampir sampai 2 kilo ya. Kalau yang besar, yang laku itu kan setengah kilo. Jadi ini ada berapa porang, bisa kalian lihat sampai ratusan juta ya. Amin gitu ya Mas. Semoga sukses sampai seperti itu. Kan aku doakan saudara-saudara aku yang punya usaha-usaha atau apa yang penting positif, bermanfaat untuk kita semua, berhasillah sukses. Karena Indonesia itu kaya banget akan sumber daya alamnya, manusianya harus juga kaya juga ya, dengan inspirasi-inspirasi yang membangun, mempertahankan negara ini ya. Oke, seperti itu aja ya Mas ya. Terima kasih edukasinya, informasinya udah berbagi. Oke guys, aku mau lanjut lihat-lihat tanaman porang yang luasnya seperti ini. Ayo guys, ikuti. Oke guys, inilah penampakan pohon porang atau bentuk pohon porang seperti ini. Karena pohon porang ini sama dengan pohon suwig ya guys ya. Seperti ini pohon porang, cuma lain di batangnya itu tidak bercabang ya guys ya. Dan ini penampakan dari biji-biji pohon porang atau julukannya itu biji katak ya guys ya. Untuk pertaniannya seperti ini, bentuk biji katak ya guys ya, julukannya karena biji katak. Untuk pertaniannya ini seperti ini, keluar seperti ini. Nanti yang ditanam ya guys ya, seperti ini. Nanti kalau ini ditanam itu satu musim nanti bisa mencapai tidak begitu besar. Kalau sampai 2 musim itu 1 tahun lebih katanya ini mencapai sekitaran 2 kilo ya guys ya. Inilah pohon porang, sekarang aku udah tahu, lihat secara nyata ya guys ya. Kalian juga pasti ada yang baru tahu seperti saya, seperti aku ini ya guys ya. Untuk kalian yang ingin tahu cara penanaman porang itu dari biji kataknya, contohnya seperti ini yang tadi berada di
pohon porang ini ya guys ya, yang pertama kali untuk penyemaian seperti itu ya guys ya. Contohnya ini bijinya, saya ini tidak memetik dari pohon porang yang masih segar atau masih tumbuh masih sehat gitu ya guys ya. Ini contoh biji kataknya, ini aku ambil dari tanah yang udah jatuh, karena cara penyemaian atau menanam biji porang ini nggak boleh memetik dari ini, karena nanti hasilnya kalau kita metik dari pohon yang masih segar, masih sehat, itu busuk ya guys ya. Ini bener-bener dari pohon yang sudah mati. Contohnya seperti ini, udah layu guys. Bisa kalian lihat ini seperti ini nih. Bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ini baru dipetik. Kalau nggak seperti ini, nanti akan busuk biji porang ini ditanam ya guys ya. Ini aku dapat lagi seperti ini. Ini udah kering ya guys ya. Ini seperti ini biji porang seperti ini ya guys ya. Ini yang nanti ditanam seperti ini. Aku tadi melihat seseorang memetik seperti ini dan katanya seperti itu ya guys ya. Cara penanamnya memang harus seperti itu, dari pohon yang sudah mati atau udah layu, nggak sehat lagi, karena ini nanti kan satu pohon tunas ini nanti mengeluarkan, satu porang yang di dalam mengeluarkan 3 atau 4 sampai tunas sudah tua mati, terus keluar lagi sampai 3 kali, itu semusiman seperti itu. Nah, yang mati ini nanti biji porangnya atau biji kataknya diambil untuk penanaman baru ya guys ya, seperti itu. Oke guys, aku mau cari-cari lagi biji porang yang sudah mati dari pohonnya seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah ngikuti petualangan aku di kebun porang ini ya guys ya. Seperti itu informasi dari petaninya langsung, pemilik perkebunan porang ini, dan banyak banget manfaat yang lain yang bisa kalian buat kalian terinspirasi untuk membuat penanaman pohon porang, karena sangat bermanfaat. Apalagi kalian mempunyai pekarangan depan rumah atau samping rumah, belakang rumah, bisa dimanfaatkan. Cari tahu informasi cara penanaman porang untuk lebih mudahnya lagi, karena tanamlah tanaman yang bermanfaat, apalagi itu menghasilkan uang buat diri kita sendiri ya guys ya. Oke, seperti itu aja yang aku bagikan. Terima kasih sudah mengikuti video aku sampai selesai ya guys. Buat ya kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.